wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Selawat beriringkan salam tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan ke ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan menjelaskan surat Ahqaf ayat 15, yang dimana dalam surat ini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu saya akan membacakan surah ayatnya, yang kedua saya akan membaca artinya, dan ketiga saya akan membaca asbabun nuzulnya, yang keempat saya akan membacakan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Ahqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Hamalathu ummuhu qur'an wa wada'athu qur'an. Wa hamluhu wa fidaluhu salasuna syahra hatta ya iza balagha anus dawu wa balagha arba'ina sana. Qala rabba auzigni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala solihan taradahu wa la aslih li fi zurriyat inni tubtu ilaika wa inna minal muslimin. Sadaqallahul azim. Artinya, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, anak itu berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang beriman." Asbabun nuzul surat Ahqaf ayat 15 adalah untuk menjelaskan pengorbanan seorang ibu dalam mengandung menyusui anaknya. Allah menjelaskan bahwa ibu mengalami banyak kesulitan saat mengandung, seperti mengidam, beratnya kandungan, dan gangguan fisik dan psikis. Saat melahirkan, ibu merasakan sakit dan sangat dahsyat. Setelah melahirkan, ibu berperan penting dalam mengurus anaknya, seperti menyusui, memandikannya, dan menenangkannya. Yang pertama yaitu tafsir Ibnu Katsir, yang dimana kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua dan ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku,
dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang engkau ridhoi. Carilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Yang kedua yaitu tafsir Quraisy Shibah, yang dimana kami memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dan melahirkannya dengan susah payah. Pada masa mengandung dan menyapihnya yang berlangsung selama 30 bulan, sang ibu merasakan berbagai penderitaan. Ketika sang anak telah menginjak dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Berikanlah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Berikanlah aku petunjuk untuk selalu melakukan amal kebaikan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah anak keturunanku sebagai orang-orang yang saleh, sesungguhnya bertobat kepadamu dari segala dosa dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu." Berdasarkan ayat ini dapat diketahui bahwa masa mengandung setidaknya berlangsung selama 6 bulan. Disebut bahwa masa mengandung dan masa menyusui sampai dengan masa sapih berlangsung selama 30 bulan. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Ahqaf ayat 15, yaitu yang pertama pendidikan karakter, yang dimana pengorbanan ayat ini mengajarkan anak untuk menghargai pengorbanan orang tua, terutama ibu. Nilai pengorbanan ini penting sangat ditanamkan sejak dini agar anak tumbuh menjadi pribadi yang empati dan peduli terhadap sesama. Yang kedua yaitu kesabaran. Proses mengandung dan merawat anak juga membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Nilai kesabaran ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi anak dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Yang ketiga, bukti. Ayat ini menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua. Nilai bakti ini dapat diartikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa orang tua dan juga sebagai upaya untuk membalas budi. Yang kedua yaitu pendidikan moral. Hormat kepada orang tua. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati orang tua sebagai wujud rasa syukur atas kasih sayang yang telah diberikan. Nilai hormat ini menjadi dasar bagi pembentukan akhlak yang mulia. Yang kedua selanjutnya tanggung jawab. Ayat ini juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab sebagai kita memiliki tanggung jawab merawat dan menjaga orang tua, terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Yang ketiga yaitu pendidikan agama. Poinnya yang pertama itu tauhid. Ayat ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah telah menciptakan manusia dan menganugerahkan kasih sayang antara orang tua dan anak. Yang poin B, amal saleh. Ayat ini mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik, amal soleh sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata salah atau kata-kata saya yang kurang paham, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.